Riyani, Naya, Nadia, kan ada Madia dan Nadia ya, kalau nggak salah. Aisyah, Anita, Denisa, Fatima, Nadia, Abdullah sudah ada di sini. Maharani, Muhammad Wahyudi belum open kamera. Devina, Septiani juga belum open kamera. Kayaknya Septiani ini juga pekan lalu juga kayaknya nggak open kamera ya. Iya, Ibu ini lagi coba lagi. Oke. Oke, sehat-sehat kan semua? Alhamdulillah, Ibu. Oke. Kok berisik banget ya bunyi WA-nya penting-penting. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi teman-teman mahasiswa semua. Ini adalah pertemuan ke-10 sesuai dengan RPS-nya. Jadi RPS itu adalah yang mengontrol oh, lah, lah, yang mengontrol kualitas pembelajarannya kita. Jadi yang mengontrolnya adalah si RPS sehingga materi yang diberikan atau yang disampaikan oleh dosen per pertemuan itu sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan RPS-nya, ya. Itu sebagai salah satu kontrolnya. Makanya saya suka tanya, make sure ini pertemuan berapa, kemudian karena kalian sudah pegang kan RPS-nya ya, RPS-nya sudah punya kan, Sudah, maka Ibu. eh, ya itu sebagai panduannya. Jadi kalian bisa belajar sebelum ketemu dosennya itu harapannya. Nah, saya menggunakan PPT yang sudah direvisi oleh teman-teman mahasiswa statistik begitu pada saat di semester lalu. Mudah-mudahan jadi amal jariahnya mereka, ini orang-orangnya. Jadi sebetulnya saya punya PPT sendiri, tetapi yang direvisi ini biasanya lebih update dan saya meminta ditambahkan. Jadi ada contoh-contoh soal misalnya yang biasanya Ibu jelaskan di kelas. Nah, biasanya mereka nanti atau materi yang Ibu jelaskan di kelas, kemudian mereka tambahkan di dalam PPT gitu ya. Jadi merevisinya bukan secara yang gimana-gimana dan kadang-kadang lebih update saja atau dari desain ya, agar lebih nggak bosen aja maksudnya itu-itu aja. Oke, nah materi kita hari ini yaitu eh, rancangan faktorial dua faktor. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa rancangan faktorial dua faktor itu sorry, materi kita setelah UTS itu adalah semuanya berkaitan dengan rancangan faktornya yang dua faktor. Oke, jadi eh, ada rancangan eh, faktorial dalam RAL, ada rancangan. Jadi faktorial itu kalau sudah ada kata-kata faktorial ya berarti rancangannya ada dua faktor. Terus rancangan lingkungannya sudah juga Ibu jelaskan, kita cuma akan pakai dua rancangan lingkungan, yaitu RAL dan RAK. Jadi rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok, ya. Nah, sedangkan kan dia ada RBSL sebetulnya rancangan lingkungan ya, tapi kita tidak gunakan di dua faktor karena pengaplikasiannya lebih rumit begitu dan bukan di grade-nya S1, tidak sesuai dengan RPS. Kemudian nanti kita akan membahas rancangan faktorial dalam rancangan lingkungannya RAK. Kemudian kita akan membahas tentang uji lanjutnya juga. Kemudian kita akan membahas rancangan split plot.
Kemudian kita akan membahas rancangan strip plot. Cukup sampai situ, mungkin kalau misalnya selesai, misalnya terkejar, mungkin bisa sampai ke strip split plot, tapi biasanya enggak terkejar begitu ya. Jadi hanya split plot sama strip plot saja, rancangan petak terbagi dan rancangan petak terpisah. Oke. Nah, em, di layar Anda udah nampak kan ya? Sudah Ibu. Oke. SPSS-nya sudah diinstal. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Udah. Oke, berarti bisa pakai SPSS ya. Di sini kita ajarkan dulu secara manual, baru habis itu bisa pakai software. Yang penting itu manualnya tahu ya, jadi datang konsepnya dari mana. Misalnya gini, contoh percobaan dua faktor. Contoh percobaan dua faktor, eh, kalau kemarin itu kan, kalau di rancangan acak kelompok, satu faktor, jadi faktornya cuma satu, tapi rancangan lingkungannya kelompok. Jadi tidak ada interaksi antara faktor dengan kelompok. Kalau sekarang, karena percobaannya kita itu mengandung dua faktor, maka biasanya ada asumsi bahwa antara dua faktor ini itu ada interaksi atau saling berkaitan. Oke, contohnya gini di bidang pendidikan tuh misalnya saya mau tahu bagaimana hasil belajar mahasiswa, misalkan di mata kuliahnya rancangan percobaan. Kalau saya mau kasih treatment, yaitu yang pertama itu model pembelajaran, yang kedua itu misalkan ini bukan model tapi media. Ini media pembelajaran. Oke, jadi ada model pembelajaran, ada media pembelajaran. Ini media, biar sekalian ini ya. Oke. Ini media pembelajaran, ini model pembelajaran. Nah, antara model sama media ini kan biasanya ada keterkaitan ya, betul ya. Kadang kan model pembelajaran tertentu lebih bagus kalau misalnya disupport dengan media pembelajaran tertentu, misalkan begitu. Nah, karena model, jadi saya cuma nggak mau cuma lihat model pembelajaran mana sih yang bagus untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis mahasiswa, misalkan. Tetapi juga saya mau lihat media pembelajaran mana nih kira-kira yang memang bagus untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis mahasiswa. Nah, di sini artinya saya punya dua faktor. Faktor yang pertama yaitu model, faktor yang kedua yaitu media. Oke. Nah, kemudian model pembelajaran yang mau saya cobakan berikan kepada mahasiswa itu ada tiga. Misalnya ada CBL, ada PBL, ada PBJL. Maka karena model pembelajarannya ada tiga macam, maka saya sebut di sini level faktornya atau taraf faktornya itu ada tiga untuk si model pembelajaran. Media pembelajarannya, misalkan saya punya dua, yaitu PPT dan video interaktif. Oke, jadi PPT dan video pembelajaran video interaktifnya. Nah, karena ada dua jenis media, maka saya katakan level dari media itu level faktor atau taraf faktornya ada dua. Jadi jelas ya, faktornya model dan media. Level faktor dari model pembelajarannya ada tiga. Level faktor dari media pembelajarannya ada dua. Sampai situ clear? Lanjut. Lalu karena saya kasih kode tadi, CBL itu A1, PBL itu A2, PBJL itu A3, media pembelajaran PPT itu B1, video video itu B2, maka ini adalah kombinasi faktornya. Jadi kalau percobaan dua buah faktor tadi dengan yang A-nya levelnya 3, yang B tadi levelnya 2, maka ini adalah kombinasinya. A1 B1 berarti PBL dengan PPT, A1 B2 berarti PBL dengan video begitu ya dan seterusnya. Sampai sini oke? Lanjut ya. Nah, kalau misalnya percobaan dua faktor ini saya mau lakukan ulangannya 3 kali.
Nah, satuan percobaannya saya menjadi 16. Kan awalnya kan 3 nih, 3. 3 kali 2 nih kombinasinya, sehingga kan ada 6 kombinasi. Nah, dari 6 kombinasi, saya mau diulang sebanyak 3 kali. Jadi ini diulang 3 kali, ini diulang 3 kali, ini diulang 3 kali gitu. Jadi totalnya kan 6 kali 3 ya, maka 18 kali percobaan. Nah, kalau misalnya dilakukan percobaan terhadap faktor dengan pengulangan 3 kali itu maksudnya apa? Faktor A-nya 3 kali 3 berarti 9 satuan percobaan. Lalu misalnya faktor B itu misalnya ulangannya 3 kali berarti 6 satuan percobaan. Sehingga nanti saya totalnya dapat 15 percobaan. Nah, kemudian ini adalah kelemahan dari percobaan faktorial dua faktor dalam dalam RAL lah ya. Yang kita sebut ini secara umum lah faktorial. Mau dalam RAL, mau dalam RAK. Jadi kalau misalnya kita kan berharap itu ada interaksi antar faktor-faktor utamanya yaitu model dan media. Tetapi kekurangan dari rancangan faktorial ini dia membutuhkan biaya yang besar. Kenapa? Karena tadi satuan percobaannya jadinya banyak karena dia ada kombinasi-kombinasi nanti dikali lagi dengan berapa jumlah ulangannya. Oke, jadi satuan percobaannya butuh banyak, maka biayanya juga jadi besar. Nah, kemudian ini adalah grafik interaksi. Misalkan A ini tadi model, kemudian ke atas itu tadi B itu tadi media. Kalau misalnya grafiknya saya itu bentuknya yang seperti nomor satu ini, atau nomor dua ini, maka kita katakan bahwa antara faktor A dan faktor B itu dia kan slope-nya slope-nya berbeda-beda gitu ya. Satu miring sana, yang satu miring sini. Ada kemungkinan ketemu pastinya di satu titik tertentu. Maka kalau dengan grafik yang nomor satu ini mencirikan bahwa antara faktor A sama faktor B itu ada interaksi. Begitu juga yang nomor dua ada titik potongnya di sini. Maka karena dia bertemu ada titik potong antara apa namanya si level faktor A dan faktor B, maka dikatakan bahwa faktor A dan faktor B itu ada interaksi. Seandainya gambar grafiknya adalah begini antara A sama B-nya, bahwa slope-nya adalah sejajar, maka nanti ini kelihatan secara eksplorasi bahwa faktor A dan faktor B itu tidak ada interaksi atau dia bersifat saling bebas. Kalau yang satu dan dua berarti faktor A sama B itu tidak saling bebas ya, ada keterkaitan. Nah, kemudian ada yang namanya main effect sama ada yang namanya interaction effect. Jadi pengaruh utama sama pengaruh interaksi. Pengaruh utamanya apa ya di sini tadi yang kasusnya kita? Pengaruh utamanya apa? Madia, pengaruhnya apa aja yang utamanya tadi? Pengaruhnya apa? Maaf, Ibu. Pengaruh utamanya yang mana? Inikah? Dan Eh, ini? iya, Ibu. Ini disebut pengaruh Utama. utama. Kalau pengaruh interaksi yang mana? Yang ini. Interaksi antara setiap level faktor. Paham? Oke. Jadi kita punya yang namanya pengaruh utama. Kalau di kasusnya kita pengaruh utamanya tadi apa? Si model pembelajaran dan si siapa? Media, Ibu. Media. Media. Kalau interaksi ya berarti interaksinya antara si A sama si B itu tadi. Jadi tadi ada
A1, B1, A1, B2, dan seterusnya itu interaksinya. Jadi jelas ya mana yang disebut sebagai pengaruh utama, yaitu faktor-faktor utamanya, dan interaksinya itu disebut faktor interaksi atau pengaruh dari interaksi. Lalu, kalau begitu, modelnya akan berubah. Nah, kita nanti makin ke ujung makin banyak gitu ya, modelnya makin panjang. Artinya nanti tabel ANOVA-nya juga makin banyak barisnya. Kalau kemarin kalian ketemunya mu sama alfa I sama error. Kalau Anda ketemunya satu faktor dalam RAL. Oke, lalu Anda ketemu mu, alfa I sama beta J sama epsilon EIJ. Kalau itu ketemu, misalkan alfa itu sebagai faktornya satu, betanya sebagai kelompoknya. Benar ya, modelnya kalian begitu kemarin. Nah, sekarang kita ketemu dengan nambah dia. Nambah, nambah yang mana? Yang nambahnya berarti mu itu adalah rataan umum yang akan selalu ada. Alfa I ini adalah karena model kita tadi ada, karena kita tadi rancangannya dua faktor, alfa I itu adalah pengaruh dari level faktor ke A. Jadi dari pengaruh utama A-nya. Lalu misalkan A-nya tadi itu adalah si model pembelajaran. Beta J ini adalah pengaruh dari medianya. Jadi adalah pengaruh dari faktor yang ke B, faktor yang B-nya, faktor yang kedua. Nah, terus habis itu ada pengaruh dari interaksi. Alfa I dan beta J ini adalah pengaruh-pengaruh utama. Ini pengaruh A-nya saja, ini pengaruh B-nya saja. Alfa beta ini adalah pengaruh interaksi. Jelas ya? Alfa, beta, IJ. Lalu epsilon IJ ini adalah galat atau error acak. Oke. Jadi mu adalah rataan total, rataan umum. Kemudian alfa I adalah pengaruh level faktor ke I, jadi taraf ke I dari faktor A. Beta J adalah pengaruh level ke J dari faktor B. Alfa, beta, IJ adalah pengaruh interaksi dari taraf ke I dan taraf ke J dari faktor A dan faktor B. Epsilon IJK adalah galat acak. Ini bukan pengaruh acak. Jadi saya ganti dulu sekalian. Ini adalah galat acak atau error acak yang tentu saja dia menyebarnya normal mu 0 sigma kuadrat. Oke. Nah, lalu saya punya tiga pengaruh. Pertama, pengaruh utama dari faktor A, pengaruh utama dari faktor B, pengaruh interaksi dari A dan B. Maka saya punya tiga hipotesis, tiga pasang. Yang pertama yaitu pengaruh utama dari faktor A. Nah, ini juga salah ya. Jadi kalau mau pakai mu mu aja, kalau mau pakai alfa alfa aja. Ini bisa diedit nggak? Waduh, nggak bisa diedit. Jadi ini tuh salah ya. Jadi ini mestinya alfa, alfa satu. Ini saya coret aja. Jadi alfa satu sama dengan alfa 2 sama dengan alfa dan seterusnya sampai dengan alfa alfa berapa nih? Misalkan alfa ini juga bukan N ya harusnya. Mu-nya nggak ada. Ini misalnya alfanya alfa berapa ya? Ya bolehlah N. Nah, di sini misalkan berarti h satunya adalah ada minimal alfa I tidak sama dengan alfa I aksen di mana I-nya mulai dari satu sampai dengan katakanlah dia pakai di sini N. Bolehlah. Tapi jarang orang pakai N ya. Biasanya pakainya K begitu atau L. Kemudian pengaruh utama faktor B berarti beta satu sama dengan beta 2 sama dengan beta dan seterusnya sampai dengan beta katakanlah beta L. h satunya berarti minimal ada beta. Ini bukan I lagi sebetulnya tapi J ya. Kan ada baris ada kolom, yes. Misalnya dia struktur datanya betanya ini di dalam
kolom. Kalau pengaruh yang pertama tadi dalam baris. Nah, ini katakanlah berarti sampai dengan J-nya berarti sampai dengan satu sampai dengan L. Oke, ini jadinya ada salah-salah ya. Nah, kemudian pengaruh utama interaksi ini berarti tidak ada interaksi H0-nya, tapi biasanya ditulisnya gini, alfa, beta, IJ, I aja, iya IJ di sini sama dengan nol. Ini dari si hipotesis nol. H1-nya berarti alfa, beta, IJ ini tidak sama dengan nol, artinya ada interaksi. Nah, di mana I-nya mulai dari satu sampai dengan K, J-nya mulai dari satu sampai dengan L. Sampai situ oke? Udah saya revisi ya. Madia oke? Oke, Ibu. Oke. Kalau butuh Anda silakan screenshot ya. Miu-miunya ini dibuang. Jadi kalau saya kasih PPT-nya Anda tahu salahnya di mana. Oke, lanjut. Kriteria pengujian. Katanya tentu saja kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka kita katakan tolak H0. Kalau kita lihat dari hasil output komputer, ya berarti kita bisa lihat p-value kalau di Minitab, atau kita lihat nilai signifikansi kalau di SPSS. Dia terbalik ya caranya. P-value atau signifikansi kurang dari alfa, maka tolak H0. Nah, misalnya ini ada contoh soal, sorry, ini struktur data. Jadi misalnya saya struktur datanya gini, saya punya em, faktor, dua buah faktor, faktor A dan faktor B. Oke, jadi saya punya dua buah faktor di sini, faktor A dan faktor B. Nah, saya tanya nih sekarang, di sini faktor A-nya ada berapa levelnya ya, Nadia? Faktor A level faktornya ada berapa? Nadia? Saya, Ibu. Hmm. Faktor A itu level faktornya ada berapa? Em, 4, Ibu. Faktor A. Faktor A itu yang mana? Ke bawah ini loh faktor A Iya, nih. Ibu. 3, Ibu. Tiga apa aja? F1, F2, sama F3. B. Ya, V1, V2, sama V3. Oke, thank you. Sekarang ini faktor B di sini. Faktor B-nya ada berapa level faktor Neisa? Neisa. Ada Apa aja? N0, N1, N2, dan n N3. nol, n satu, n dua, n tiga. Lalu, ada berapa ulangan ya Salwa? Ada 3, Ibu. Ada tiga. Makanya dibilang di sini adalah strukturnya rancangan faktorial dalam rancangan acak lengkap. Lengkap dia di sini. Dan ulangannya sama. Jadi setiap ini misalnya antara V1 dengan N0 berarti diulang sebanyak 3 kali. Oke, ini kan berarti V1 N0. N0 ini kita kasih kode 1 ya. N1 kita kasih kode 2. N2 kita kasih kode 3. N3 kita kasih kode 4. Oke. Berarti di sini kalau ngebaca datanya gimana? V1 N0-nya 1 berarti 1 1 ulangannya 1. Maka datanya di sini Y1 1 1. Ya. V1 dengan N0-nya 1, ulangannya yang kedua, maka kita tuliskan Y1 1 2. V1 dengan N0-nya 1, ulangannya 3, maka kita kasih kode Y1 1 3. Sampai situ ada mau ditanyain? Aman? Oke, lanjut.
Berarti di sini kalau Anda lihat, kalau misalnya V1, kan ulangannya ada 3 nih. Nanti kan saya dapat nih semua nih, saya jumlahkan ke sini, ke samping sini. Lalu saya jumlah-jumlahkan ke kanan. Lalu maka saya dapat yang disebut dengan Y1 titik titik. Berarti ini tuh adalah rata-rata punyanya si faktor A untuk level 1. J-nya sama K-nya, K itu ulangan ya, J itu 1, 2, 3, 4 begitu. K-nya 1, 2, 3 ulangannya, maka kita bilang di sini apa namanya, ini adalah rata-rata untuk faktor P1. Kemudian ada V2, ini rata-ratanya atau jumlahnya adalah di sini. Ini kalau jumlah ya, kalau rata-rata kan pakai bar. Gini ya, kalau nggak ada berarti dijumlahkan. Nah, kemudian ini juga V3, maka jumlahnya atau rata-ratanya dijumlahkan ke kanan. Kalau turun ke bawah, berarti ini punyanya Y titik 1 titik. Berarti ini punyanya si level faktor B, level faktor 1 dari faktor B. Jumlahnya segini. Kalau dijumlahkan turun ke bawah lagi, ini adalah punyanya si N1 atau faktor B untuk level faktor kedua yang N1. Ini punyanya N2, ini punyanya N3. Ini adalah totalnya. Totalnya berarti dari Y1 satu titik titik, 2 titik titik, 3 titik titik dijumlahin atau yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini dijumlahkan dapat total semuanya dari seluruh sel. Lalu nanti kita punya bantuan, kita kepengen nanti karena ini ada interaksi, maka ini adalah jumlah dari level faktor A1 dengan level faktor B1. Ini dia, jadi Y11. Berarti yang mana ini? Yang 3 ini dijumlahkan. Nah, kalau yang 3 ini dijumlahkan, berarti itu punyanya level faktor 1 dengan level 1 dari A, level faktor B-nya 2 dari B, berarti ini adalah jumlahnya. Dan seterusnya. Itu struktur datanya. Anda harus paham, biar tahu bagaimana nanti ngitung manualnya. Lalu bagaimana cara menghitung? Menghitung itu cara menyusun tabel ANOVA yang paling gampang adalah dengan menggunakan faktor koreksi. Faktor koreksi itu rumusnya ini. Y titik 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 kuadrat dibagi banyaknya ulangan dikali banyaknya level faktor A dikali banyaknya level faktor B. Kalau dia pakai A, B, dan R ya simbolnya. Kalau tadi saya pakainya KL, K sama L. Di sini dia pakainya A dan B ya. Berarti yang mana? Yang ini dikuadratin, dibagi banyaknya ulangan, banyaknya ulangan di kasus kita 3, banyaknya si A tadi 3, banyaknya si B tadi 4. Betul ya? Level faktor A-nya tadi itu, ini berarti A-nya ada 3, B-nya ada 4. Oke. Nah, kemudian yang namanya jumlah kuadrat total itu adalah YIJK dikuadratkan, sigma. Berarti yang mana? Semua sel-sel yang dalam sini. Ini ada berapa sel sih totalnya? Data kita nih, subjeknya kita ada berapa nih? Satuan percobaan kita ada berapa banyak berarti? Ada berapa banyak? A-nya ada 3, B-nya level faktornya ada 4, ulangannya ada 3. Berarti satuan percobaan kita ada berapa banyak? Inaya. 3 kali 4 kali 3. Berapa? 36. 36. Berarti mulai dari Y11 sampai dengan Y333. Sorry. 343 yang ini. Nih. Itu masing-masing dikuadratin semua. Lalu nanti dikurang dengan faktor koreksi. Lalu ini. Ini jumlah kuadrat A. Jumlah kuadrat A itu berarti dia ngilang ya. Sama ya, prinsipnya ngilang. Jumlah kuadrat A berarti jumlah dari Y I titik-titik dikuadratin. Berarti yang mana? Y I titik-titik. Y I titik-titik itu yang ini nih.
Nah, yang ini. Y1 titik-titik dikuadratin. Ditambah Y2 titik-titik dikuadratin. Ditambah Y3 titik-titik dikuadratin. Oke. Dibagi berapa jumlah level faktor B-nya? 4. Berapa jumlah ulangannya? 3. Berarti dibagi nanti dengan B-nya tadi ada 4, ulangannya ada 3. Karena ini punyanya si A, berarti dibaginya dengan yang nggak ada di A, berarti B dan R. Kalau JKB berarti sigma Y titik J kuadrat dibagi dengan yang nggak ada di B, berarti dibagi A dan R. Dikurang faktor koreksi. Lalu nanti kita akan dapat em, JKAB. Nah, JKAB itu adalah jumlah kuadrat perlakuan. Kalau jumlah kuadrat perlakuan ini tadi kita sudah punya Y I J titik YIJ titik itu yang manakah? YIJ titik yang ini nih. YIJ titik yang ini dikuadratin ditambah ini dikuadratin tambah yang jadi Y11 titik, Y12 titik, Y13 titik, Y14 titik, Y21 titik, Y22 titik, Y23 titik, Y24 titik, Y31 titik, Y32 titik, Y33 titik, Y34 titik. Oke, totalnya ada 12 dibagi banyaknya ulangan. Karena ulangannya nggak masuk. Karena ini kan punyanya si A dan B, jumlah kode perlakuan. Maka dibaginya dengan ulangan. Maka dapat JKP. Nanti kalau JKP sudah dapat, JKA dapat, JKB dapat, maka kita dapat JKAB. Kalau sudah dapat JKAB, maka nanti kita akan punya JKG itu sama dengan jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat perlakuan. Kalau Anda lihat di sini, yang di sini nih ya, bahwa sesungguhnya faktorial itu dia nanti akan membagi jumlah kuadrat perlakuan itu menjadi 3, yaitu jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B, dan jumlah kuadrat interaksi AB. Oke, itu prinsip kerjanya. Nanti kita dapat ini. Ini adalah tabel ANOVA. Ini sumber keragaman itu SK. Derajat bebas, perlakuan tadi berarti A kali B kurang 1. Faktor A itu berarti derajat bebasnya A-1. Faktor B-nya B-1. Faktor interaksinya berarti A-1, B-1. Jadi nanti ada berapa baris nih? Ada perlakuan, ada faktor A, ada faktor B, ada faktor interaksi, ada galat, ada total. Nah, perlakuan itu dia nanti jumlahnya dari sini itu sama dengan punyanya perlakuan. Jadi jumlah kuadrat perlakuan itu adalah kalau kalau Anda ngitung nanti ya, ini begini. Nah, jumlah kuadrat A ditambah jumlah kuadrat B ditambah jumlah kuadrat AB, kalau Anda jumlahkan hasilnya sama dengan jumlah kuadrat perlakuan. Kalau nggak sama, berarti hitungan Anda salah. Oke, seperti biasa. Nah, kalau KT, kuadrat tengah, berarti jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebasnya, jumlah kuadrat A berarti dibagi dengan derajat bebasnya, jumlah kuadrat B dibagi dengan derajat bebasnya, jumlah kuadrat AB dibagi dengan derajat bebasnya, ini juga JKG dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, kemudian nanti kita punya ada berapa nih yang kita concern sebetulnya. Sebetulnya yang kita concern ada 3 yang ini. 1, 2, 3. Yang KTP ini kita biasanya nggak begitu concern. Karena sudah kita pecah. Jadi kita mau lihat hitung dari faktor utama si A, faktor utama si B, sama si faktor interaksinya. Ada 3. Karena tadi kita punya 3 hipotesis. Oke. Nah, terus nanti kalau misalnya kapan kita melakukan uji lanjut? Inayah, menurut kamu kalau misalnya melakukan uji lanjut itu pada saat tolak H0-nya untuk di interaksi atau di faktor utama A dan B? Baru kita lakukan uji lanjut. Pada saat kapan? Pada saat di interaksinya KTAB itu, di F itu yang di AB, yang di interaksinya, tolak H0, atau yang faktor utama A dan B, tolak H0. Baru kita uji lanjut. Faktor utama dulu.
Oke, yang lain gimana? Yang lain ada menurut yang lain, Anissa, menurutmu faktor utama dulu yang kita cek tolak H0 atau interaksinya tolak H0 maka kita lakukan uji lanjut. Interaksi ya, Bu. Kenapa? Nah, Iya, jawabannya interaksi ya. Jadi kan kalau faktorial itu kan kita ada asumsi dua buah faktor utama itu kan ada keterkaitan, nggak saling bebas. Maka yang kita utamakan adalah untuk melihatnya yang ini guys, yang ada interaksinya. Kalau misalnya tolak H0 di interaksi, baru uji lanjut. Kita nggak begitu peduli dengan main effect-nya. Kita lebih peduli dengan interaction effect. Sampai situ clear? iya. Oke, lanjut. Ini contoh soal. Telah dilakukan suatu penelitian tentang penambahan asam askorbat, punten ya, ini contohnya bukan dalam bidang pendidikan. Penambahan asam askorbat dalam pembuatan dangke. Kalau Anda nggak tahu dangke, coba Anda searching dangke apaan. Untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap daya simpan berdasarkan nilai TBA. Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap, pola faktorial. Faktor A-nya katanya adalah level penambahan asam askorbat. Faktor B-nya adalah lamanya waktu penyimpanan. Adapun hasil nilai TBA-nya, penelitian yang diperoleh disajikan pada tabel berikut. Anissa, bolehkah kamu sebutkan berapa level faktor A? 3 ya, Bu. Oke, apa aja? 1%, yang askorbatnya 1%, 1,5%, dan 2%. Good, nice, thank you. Lanjut. Denisa, Denisa, untuk yang faktor B ada berapa level faktornya? Ada 3 juga, Ibu. Yang Apa? faktor B, lama waktu penyimpanan. Apa? 4 hari, ini hari ya, Bu? Iya, hari. 4 Hari entah hari, hour 5 entah hari. itu. Ya itu, 4 hari, 5 hari, dan 6 hari. Oke. Sekarang saya tanya, faktor A-nya apa ya faktor utamanya? Level penambahan asam askorbat. Faktor B-nya? Lama waktu penyimpanan. Oke, good, nice, thank you. Lanjut, ini dia datanya kita. Oke, ini datanya kita. Saya punya faktor A. Faktor A-nya ada di baris ya. Faktor A-nya ada di baris. Ada 1%, 1,5%, dan 2%. Lalu faktor B-nya ada 4 hari, ada 5 hari, ada 6 hari. Saya mau tanya, itu ulangannya berapa ya? Septiani, ulangannya itu berapa, Neng? Ada berapa banyak sih jumlah ulangan? Ada 3, Ibu. Hah? Ulangan? Oh, ada 3. Dari mana? R, Hah? 2. Ulangannya ada berapa? 5, Ibu. Sorry. 5. Ulangannya ada Iya, 5. iya. Ini ada 5 nih. Itu 5, ini 5, ini 5. Kan RAL. Lengkap. Nggak ada yang bolong-bolong. Oke? Jadi ulangannya ada 5. Berarti kita butuh berapa satuan percobaan ya Septiani totalnya? Kalau faktor A-nya level faktornya ada 3, faktor B-nya level faktornya ada 3, ulangannya masing-masing ada 5. Jadi punya totalnya kita punya berapa ini? 3 kali, terus 3 kali 5, Ibu. Berapa? 15. Hah? 9 kali 45. 45. Ini aja lihat nih hitung selnya ya. Kalau kita hitung selnya, totalnya 45 ya.
Ini 5 tambah 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 5 gitu ya 9 kali. Jadi totalnya ada 45 selnya total. Oke, jadi kita butuh satuan percobaannya sebanyak 45. Nah, berarti yang di sini ini apa ini? 247,47 ini apa nih? Jumlah total dari 45 sel. Oke. Atau cara ngitungnya gimana? Ini 90,26 ditambah 83,25 ditambah 73,97. Boleh begitu. Terus kalau ke samping-samping ini kita punya total ini. Ini tuh berarti kalau dijumlahkan nanti kita dapat si oh siapa namanya? Si ini nih 90,26 ini apa ini? Simbolnya apa? Y1 titik titik. Oke. Punyanya si faktor A level faktor 1 di mana jumlah ulangannya 5, jumlah level faktor B-nya 3. Jadi jumlahin ke sini. Oke. Nah, terus kalau ke bawah ini, kalau ke bawah ini 1, 2, 3. Nah, yang ini 7, 4, 20 itu berarti apa simbolnya? Y titik 1 titik. Berarti punyanya si 4 ini. Y titik 1 titik itu berarti punyanya level faktor 1 dari faktor B. Dijumlahin semua ke bawah. Berarti itu simbolnya Y titik 1 titik. Berarti yang ini Y titik 2 titik. Yang ini Y titik 3 titik. Kalau yang ini berarti Y 2 titik titik. Yang ini Y 3 titik titik. Karena punyanya barisnya yang ketiga, intinya begitu. Ulangan apa kolomnya sama ulangannya bergerak, maka dia simbolnya begini. Kalau 247 ini, 47 simbolnya apa guys? Y titik titik titik, semuanya bergerak. 84,53 ini apa simbolnya? Septiani. Y titik Y titik kedua 2 titik. titik. Oke, good. Nah, kalau yang 2580 ini apa? Y. Satunya punya untuk faktor A 1%, untuk 4 jamnya, 4 harinya. Berarti satu, satu yang bergeraknya cuma apa? Ulangannya. Berarti itu Y11 titik. Paham? 30,80 berarti apa simbolnya? Y, Y 12 titik. 1, 2 titik. Oke. Yang ini berarti 33,66. Y, 1, 3 titik. Gitu ya? Paham ya? Oke. Nah, lanjut saya mau ngitung faktor koreksi. Faktor koreksi itu berarti ini 247,47 gitu. Nanti dikuadratkan. Nah, sebelumnya dia bilang dari penelitian tersebut ingin diketahui ada 3 otomatis pertanyaan. Karena ada 3 nanti hipotesis, 3 pasang. Apakah level penambahan asam askorbat mempengaruhi nilai TBA? Katanya. Apakah lama penyimpanan mempengaruhi nilai TBA? Apakah terdapat interaksi antara level asam askorbat faktor A dengan lama penyimpanan faktor B terhadap nilai TBA? Berarti ini interaksinya. Maka kita di sini punya faktor A terdiri dari 3 faktor. Faktor B ini kita punya 3 faktor. Ulangannya, maka kita sebut rancangan ini adalah rancangan faktorial 3 kali 3 dalam RAL. Oke. Maka modelnya adalah ini. Nah, ini kita revisi dulu ya.
Kita sepakati dulu dia tadi pakai A, B, R. Berarti I-nya 1, 2, 3 ini salah ini. 1, 2, 3 sampai apa ini tadi? Level faktor A-nya sampai apa? Sampai A. Level faktor B-nya sampai B. Ulangannya sampai R. ABR kan tadi? Jadi ini salah ya. Masa iya I-nya mulai dari 1 sampai ke I lagi? Masa I-nya double? Revisi ya. Jadi I-nya mulai 1 sampai A, J-nya 1 sampai B, K-nya 1 sampai R. Oke. Nah, kemudian ini modelnya. YIJK sama dengan mu ditambah alfa I. Alfa I ini adalah faktor ke I dari faktor A. Beta J adalah level faktor J dari faktor B. Ini adalah interaksi IJ ke IJ-nya. Kemudian ini adalah galat acaknya. Nah, kemudian derajat bebas. Nah, derajat bebas tadi, coba derajat bebas yang paling gampang adalah derajat bebas total. Tadi saya sudah tanya, ada berapa jumlah satuan percobaannya? 3 kali 3 kali 3. Total semuanya 45. Kurang 1 aja, berarti dapat 44. Lalu yang mudah lagi dihitung adalah derajat bebas faktor A. Faktor A kita tadi ada 3, berarti 3 kurang 1, hasilnya 2 level faktornya. Lihat lagi derajat bebas faktor B. Level faktornya ada 3 dikurang 1, maka hasilnya 2. Lalu derajat bebas perlakuan. Derajat bebas perlakuan itu rumusnya A kali B kurang 1. Berarti 3 kali 3 kurang 1, 8. Lalu derajat bebasnya mana lagi? Derajat bebasnya yang mudah lagi dihitung yaitu adalah derajat bebas interaksi. Derajat bebas interaksi itu rumusnya adalah A-1 kali B-1. Berarti 2 kali 2, 4. Derajat bebas galat. Derajat bebas galat berarti derajat bebas total. Oh iya, punten. Derajat bebas interaksi ini nggak perlu dicari sebetulnya. Tinggal lihat yang ini, 8. 8 yang ini dikurang 2 kurang 2. Jadi derajat bebas A, derajat bebas B. Maka hasilnya 8 kurang 4 kurang 4. Maka dapatnya 4. 4 dari sini itu adalah 8 kurang 2 kurang 2. Lalu derajat bebas galat. Derajat bebas galat itu adalah yang 44 ini dikurang derajat bebas perlakuan ini. Nah, maka kita punya 36. Lalu faktor koreksi. Lihat faktor koreksi. Faktor koreksi itu adalah Y titik 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 dikuadratin. R-nya kita tadi ulangannya berapa? 5, yes. Level faktor A-nya tadi ada berapa? 3. Level faktor B-nya tadi ada berapa? 3. Terus Y titik 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 yang mana? Yang ini. Nih, 247,47. Sampai situ clear, Septiani? Clear, Ibu. Oke. 247,47 nih dikuadratkan lalu dibagi 5 kali 3 kali 3. Oke, hasilnya segini. Lalu jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu adalah YIJ dikuadratin, lalu dijumlahkan semuanya untuk setiap IJK, dikurang faktor koreksi. Berarti yang mana? Yang ini. Nih ya, semua yang ini. 5,2 kuadrat ditambah 5,1 kuadrat ditambah 5,3. Seterusnya sampai 45 sel sampai 4,8 kuadrat. Sampai situ clear? Total semuanya 45 sel. Lalu berarti sudah sampai 4,8 kuadrat dikurang si faktor koreksi yang ini. Faktor koreksi. Dapat hasilnya 21,08. Lanjut. Jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan ini adalah Y, I, J titik dikuadratkan. Berarti ada berapa nih? Ada 9. Oke, ada 9 yang kita jumlahkan lalu dikuadratkan lalu dijumlahkan. Karena ini adalah punya perlakuan ada Y, I, J, berarti I itu A jumlahnya, J-nya itu jumlahnya B, berarti pembaginya hanya ulangannya saja. Yang mana? Yang sini. Nah, ini. Y, I, J. Berarti Y 1 titik dikuadratin. Berarti 25,8 dikuadratin.
ditambah 30,8 dikuadratin, ditambah 33,6 dikuadratin. Oke, dan seterusnya, terus sampai dengan 25,40 dikuadratin. Sampai situ oke kah? Ini ya, semua 24,96 dikuadratin, ditambah 28,8 dikuadratin, ditambah 29,48 dikuadratin, ditambah 23,64 dikuadratin, ditambah 24,93 dikuadratin. Total ada 9 sel, 3 kali 3. Lalu dikurang dengan 5 ulangannya, lalu dikurang faktor koreksi. Hasilnya segini. Nah, jumlah kuadrat A. Jumlah kuadrat A itu berarti Y, I, titik-titik dikuadratin. Dibagi karena ini jumlah kuadrat A, berarti pembaginya adalah B sama ulangan. Oke? YI titik-titik yang mana? Yang dia dijumlahkan ke kanan. Nah, yang ini. YI titik-titik berarti Y1 titik-titik berarti 90,26 dikuadratin, ditambah 83,5 dikuadratin, ditambah 73,97 dikuadratin. Sampai situ? Pahamkah? Paham, Ibu. Lalu habis itu kemudian kita sudah dikuadratin dibagi dengan banyaknya ulangan dan banyaknya level faktor B. Dikurang faktor koreksi hasilnya 8,91. Lalu jumlah kuadrat B. Jumlah kuadrat B berarti Y titik J titik. Ini ketinggalan ya. Ini berarti dibagi dengan, karena ini punyanya si B, berarti pembaginya adalah A dan R. Banyaknya level faktor A dan jumlah ulangan. Y titik J titik, berarti kita jumlahkan ke bawahnya yang ini. Y titik 1 titik, Y titik 2 titik, Y titik 3 titik, berarti 74,4 kuadrat, ditambah 84,53 kuadrat, dikurang 88,54 dikuadratkan. Oke. Maka ini dia hasilnya dibagi dengan jumlah ulangannya 5, level faktor A-nya 3, dikurang faktor koreksi, maka hasilnya adalah segini. Karena JKA sudah dapat, JKB sudah dapat, JKP sudah dapat, maka saya bisa cari JKAB, interaksinya. Rumusnya JK perlakuan dikurang JKA dikurang JKB, hasilnya berarti 1,95. Lalu berarti karena saya sudah punya JKT dan JKP, maka saya dapat JK galat. Jumlah kuadrat galatnya adalah jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan, hasilnya adalah segini. Oke, maka kemudian saya bisa menyusun ini, tabel ANOVA-nya. Tadi jumlah kuadrat perlakuannya adalah 19,75, jumlah kuadrat A-nya 8,91, jumlah kuadrat A-nya 7,909, jumlah kuadrat AB-nya 1,95 dan jumlah kuadrat galatnya 3,13, jumlah kuadrat totalnya 39,02. Derajat bebasnya tadi sudah dihitung. Nah, ini berarti kuadrat tengah. Kuadrat tengah perlakuan berarti JK dibagi 8. Nanti dapatnya 2,24. Kuadrat tengah A berarti 8,91 bagi 2. Dapat segini. Jumlah kuadrat B dibagi 2, maka dapatnya segini. Jumlah kuadrat AB 1,95 dibagi derajat bebasnya 4, dapatnya 0,49. Jumlah kuadrat tengah galatnya berarti sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi 36, hasilnya adalah 0,09. Lalu berarti F hitung itu saya maunya melihatnya enggak yang dari perlakuan ya, tapi saya lihatnya yang bagian ini. Bagian A, B, dan AB. Saya pakainya yang 5% saja. Yang 5% saya berarti harus mencari 3,36. Itu tahu dari mana derajat bebasnya berapa dan berapa? Ada yang tahu? Derajat bebasnya dari sini. Coba lihat. Yang A, perhatiin ya.
F hitung 51,17 ini datangnya adalah dari kuadrat tengah A dibagi kuadrat tengah galat. Ini. Oke, kuadrat tengah A itu 4,44 dibagi kuadrat tengah galat itu adalah 0,09. Sampai situ clear kah, Maharani, Wahyudi? Aman? Aman, Ibu. Oke, Maharani? Aman, Ibu. Oke, lanjut. Ini F hitung yang punyanya si B 40,72 itu adalah berarti 3,54 dibagi kuadrat tengah galatnya 0,09. Maka dapatnya 40,72. Ini 5,62 itu dapatnya dari jumlah kuadrat tengah galat dibagi kuadrat tengah AB dibagi kuadrat tengah galat. Jadi semuanya dibagi dengan kuadrat tengah galat. Sampai situ clear? Nah ya, Iya, Ibu. oke. Lanjut. Dari mana ini F hitung? F hitung 3,26 ini dari mana? Lihat sini. Tadi 51,17. Nah ya, tadi itu diperolehnya dari yang mana? Kuadrat tengah A. Dari kuadrat tengah A dibagi kuadrat tengah galat. Oke, kuadrat tengah A itu derajat bebasnya berapa? 2, Ibu. 2. Si galat berapa derajat bebasnya? 36. 36. Berarti nanti cari F hitungnya adalah derajat bebas barisnya 2, derajat bebas kolomnya adalah 36. Oke. Maka nanti di sini kalau kita cari um, tabel F Snedekor, kalau kita punya tabel F, ini berapa nih alfanya? Nggak kelihatan ya. Oh, ini 10%. Ini berapa? Hmm. Hmm. Nih, ini kayaknya. Ini 5%. Oke, nah di sini kita punya ini nih, derajat bebasnya 2,36. Berarti saya harus cari ke 36 di sini. 2, ini berarti kolom kedua, 36, cari 36 yang paling mendekati. Berapakah kira-kira yang paling mendekati kan dia kan kalau 40 lebih jauh ya, 35 lebih dekat, yes. Berarti di sini angkanya berapa? 3,26. Sampai situ bisa baca tabelnya? Oke. Maka di sini saya dapat angkanya 3,26. Lalu di sini 3,26 yang ini kan juga 3,26. Dari mana datangnya yang ini 3,26? Lihat bahwa dia adalah kuadrat tengah F hitung dari kuadrat tengah B dibagi kuadrat tengah galat. Berarti derajat bebas yang B dibagi derajat bebas galat. Oke, makanya sama ya, 2 dan 36. Nah, yang berbeda adalah yang ini. Yang ini berarti derajat bebas barisnya berapa? Yang AB. Nah ya, derajat bebas barisnya berapa ini? 4, Ibu. 4. Oke, derajat bebas kolomnya berapa? Punyanya si Galat ya. Karena kan hasil yang ini kan dapatnya dari sini dibagi sini ya. Berarti 4 dengan 36. Maka saya ke sini lagi.
4 dan 36. 4 itu berarti kolom keempat, 36. Ini dia angkanya. Nah, ini dia. Oke, 2,64. Oke, sampai situ clear cara baca tabel F-nya? Oke. Nah, sehingga saya punya di sini 2,63 atau 2,64 lah ya, hampir sama. Nah, coba lihat F hitung bandingkan dengan F tabel. Yang 5% aja ya, nggak usah yang 1%. Lebih besar nggak? Lebih besar. Maka tolak H, tolak H0. Ini lebih besar nggak? 40,72 dengan 3,26. Lebih besar? Lebih besar. Ini compare dengan yang ini. Lebih besar nggak interaksinya? Lebih besar. Maka kesimpulannya apa? Tolak H0, tolak H0, tolak H0. Jadi untuk faktor utama A, main efeknya yang A tolak H0, main efek B-nya tolak H0, interaksinya tolak H0. Artinya di sini kita bilang apa? Secara umum berarti yang perlakuan nggak usah ya. Kita lihat yang sini aja yang 3. Faktor A atau level penambahan asam askorbat itu memberikan pengaruh yang berbeda secara signifikan terhadap nilai TBA dengan alfa 5%. Ini harusnya ditulis. Oke. Lalu yang untuk yang si B, faktor B, lama penyimpanan itu berarti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap TBA dengan alfa 5%. Mempengaruhinya dengan ada kata-kata signifikan ya. Karena kalau mempengaruhi nggak signifikan, ya percuma. Nah, lalu yang AB karena tolakan nol juga berarti apa? Terdapat interaksi antara level asam askorbat dengan lama penyimpanan terhadap nilai. Jadi interaksi antara asam askorbat dan lama penyimpanan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai TBA dengan alfa 5%. Sampai situ clear? Oke. Nah, sekarang saya minta Anda kerjakan ini. Ya, ini latihan soalnya kok banyak. Oke. Latihan soal yang pertama, ingin mengetahui kombinasi jenis pupuk dan metode irigasi terhadap hasil panen tanaman padi. Penelitian ini menggunakan konsep rancangan acak lengkap dua faktor. Faktor A adalah jenis pupuk, faktor B adalah metode irigasi. Nah, kemudian katanya faktor A itu ada 3 level, yaitu apa aja levelnya? Organik, kimia, dan campuran. Faktor B, metode irigasi, ada berapa level faktornya? Ada dua, Ibu. Ada 2 apa aja, Anissa? Tetes dan juga biasa. Oke, thank you. Ya, ada 2 ya. Berarti ini rancangan faktorial 3 kali 2. Nah, tabelnya terhadap apa? Responnya apa? Hasil padi. Jadi jenis pupuk, metode irigasi terhadap hasil panen padi. Lalu dia dapatlah di sini hasil panen padinya mungkin dalam ton begitu ya. Dalam ton. Jadi kalau misalnya faktor pupuknya tadi ada 3 level faktor, yaitu organik, kimia, campuran. Ternyata kalau faktor irigasinya tetes, bentuknya begini, hasilnya kalau biasa begini. Nah ini kan sebetulnya ini bantuan ya, tapi bantuan jumlah kesampingnya belum ada. Ya Kak, ini ada nih. Saya mau tanya, ini kan sudah ada apa 128. 128 itu simbolnya apa ya? Y1 titik titik Y1 titik titik. titik-titik. Oke. Ini yang 122 apa? Y2 titik titik. Y2 titik-titik. Terima kasih Tania. Terus habis itu yang 155 ini apa? Y3 titik titik. Y3 titik-titik. Oke. Terus yang 404 405 ini apa? Y titik titik titik.
Y titik titik titik. Thank you Tania. Lanjut. Saya punya 212 Wiro Sableng. Ini apa? Lihat dia punyanya si B. Berarti punyanya kolom. Berarti apa? Y Y titik satu titik titik. satu Y titik titik satu titik titik. Oke. Yang 9193 ini berarti Y apa? titik dua titik Titik dua titik. Oke. Terus saya punya 68. 68 ini berarti apa? Ya, satu, satu titik. Y satu satu titik. Good. Yang ini 60. Y apa? Y dua, Ish. Y satu, dua titik. Ish. Y satu Dua titik. dua titik. Oke. Y satu dua titik. Lanjut. 60 ini apa? Y dua, satu titik. Oke. Y dua satu titik. Yang 62 apa? Y dua, dua titik. Oke. Y dua dua titik. 84 ini apa? Y tiga, satu titik. Good. 31 titik. Kemudian ini apa? Y tiga, dua titik. 3 2 titik. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah mahir di struktur data, ngitungnya tinggal gampang. Oke, nah ini ada latihan satu ini. Silakan Anda kerjakan, tapi mungkin manual ya, karena nanti di ujian belum tentu pakai software ya, bisa saja manual. Sudahkah di screenshot? Nanti bisa minta bantuan Excel atau kalkulator ya. Kalau sudah di screenshot, silakan dikirim ke grup. Sekalian juga nanti Ibu kirimkan filenya. Kita latihan soal, Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit ya. Buatnya mulai dari, nah saya cuma minta, saya 5 menit dulu, saya mintanya Anda tuliskan hipotesis dan modelnya. Saya minta Anda tuliskan hipotesis dan modelnya. Hipotesisnya seperti ini, pengaruh faktor utama, faktor A tadi apa? Sebut ya, faktor A tadi apa? Faktor B, pupuk. Faktor B dalam kurung irigasi, faktor utama interaksi AB. Bikin begini, 3 pasang hipotesis. Saya mau lihat bagaimana dan nulis hipotesis. Ini masih salah soalnya. Lalu habis itu ada model. Modelnya ini. Nah, jangan salah ya, I-nya berarti mulai dari satu 2 berapa tadi? Ada berapa level faktor? J-nya satu dan berapa? K-nya satu 2 dan berapa? Lihat ulangannya. Jadi ulangannya tadi ada berapa sih di sini? Eh, ulangan saya ada berapa di soal tadi? Oke, ulangannya ada sekian. Jadi silahkan dibuat ya. K-nya mulai dari satu 2 sampai berapa. Tulis yang bagus. 5 menit, habis itu saya akan minta Anda, saya acak untuk presentasi ya. Tulis di foto ya, siap-siap di foto untuk di bisa ditampilkan. Oke, 5 menit dulu ditunggu dari sekarang. Ibu maaf untuk soalnya yang ceritanya itu boleh ditampilkan ya. Boleh? Ini, Nah iya, terima kasih Ibu. nih, sudah di screenshot. Saya mau kirim file soalnya. Sudah Ibu. Ibu stop share dulu ya, karena Ibu mau kirim file.
Sudah diterimakah filenya? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Terima kasih. Sama-sama. 5 menit hanya untuk hipotesis dan model dulu ya. Dan kalau sudah selesai bisa langsung mulai hitung ya. Tadi filenya sudah Ibu kirimkan. Oke, siapa yang udah selesai? Anita sudah? Baru hipotesisnya, Ibu. Nah, modelnya belum. Najma Belum, Ibu. tapi bisa Bisa, atau Ibu. masih bingung? Farika? Baru sampai hipotesis juga, Ibu. Oke.
Ibu saya mau nyoba Ibu. Silakan. Baik Ibu, saya izin share screen. Iya, silakan Tania. Kayak gini bukan Ibu? Yang satu ada AI tidak sama dengan AI aksen ya. Eh, H1-nya iya, AI aksen. Itu kurang ditulis titik koma, I-nya 1, 2, dan 3 ya. Oh iya, keterangannya Ibu. I-nya sama dengan 1,2,3. Yang dua hipotesisnya B1 sama dengan B2, berarti em, ada BJ tidak sama dengan BJ bintang, J-nya berarti 1 dan 2 ya. Iya Ibu. Oke, keterangannya juga kurang. Nah, itu yang pengaruh utama. Kok ada pengaruh utama lagi? Harusnya pengaruh interaksi ya, nggak ada kata utama ya. Yang ketiga, Neng. Oh iya, harusnya pengaruh interaksi faktor A dan B. Yes, betul. Terus itu juga ditambahkan notasi I-nya 1, 2, 3, J-nya 1, 2. Baik Ibu. Oke, nah terus itu model liniernya juga harus ditambah ya. I-nya 1, 2, 3, B-nya, J-nya 1, 2, K-nya 1, 2, I, 3. tiga Ibu. 3 kan? Ulangannya ada 3, Iya, yes? ulangannya 3. Nah, itu yang paling utama sebetulnya. Yang dilihat dari indeksnya itu justru. Sama galatnya kurang ya itu di keterangannya. Epsilon IJK adalah galat acak. Oh iya, galat acak yang menyebar normal. Ya, betul. Itu yang ketinggalan. Oke? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke. Sama-sama Tania. Jadi kalau ditunjukin begini jadi tahu ya, kelihatan ya mana yang kurang, mana yang masih kurang pas. Good job Tania, terima kasih. Lanjut, silakan dihitung ya. Saya kasih waktu Anda 15 menit ya. Silakan bantu pakai Excel. Jadi ngitungnya kan nggak lama gitu. Silakan. Atau pakai kalkulator juga boleh. Saya standby ya di sini. Nanti kalau saya mau izin ke belakang, saya akan bilang. Astagfirullah, ke-mute ternyata. Dari tadi Ibu ngomong. Silakan, siapa yang mau coba tadi, Devina kah? Iya, Ibu. Oke, silakan Dev. Nah, ini kan itu data yang tadi ya, Ibu ya. Nah, Mm-mm, terus R-nya pengulangannya itu 3, mm-mm, A-nya itu ada 3, organik kimia campuran, terus B-nya ada 2, tetes sama biasa. Terus ini dapat FK-nya itu 9.112,5. Untuk Dari JKT, mana FK-nya? 405 dikuadratin dibagi 3 kali 3 kali 2 ya. ya Ibu. Oke, Terus good, benar. untuk JKT ini diambilnya dari semua data dikuadratkan, terus dijumlah, dikurangi sama FK-nya. Oke, good. Dapat 206,5. Kemudian untuk JKP ini diambilnya dari jumlah kuadrat Y, I, J titik. Di sini yang total A1 yang di sini. Terus Ada 6 dikurangi, ya. ya, dibagi sama R, 3 dikurangi FK-nya. Oke, good. Kemudian untuk JKA-nya itu, ya diambilnya jumlah kuadrat YI titik-titik. Ada 3 dibagi sama R dikali B, 3 dikali 2, dikurangi sama FK-nya. Dapat 103. Kemudian untuk JKB ini pakainya yang jumlah kuadrat Y
titik C titik ada 2 dibagi A A kali R. dikali R ya. Terus dikurangi FK-nya didapat 20,05. Oke, Sekian. good. Terus untuk JKAB-nya, JKP dikurangi JKA dikurangi JKB. Oke, Didapat good. 19,4. Untuk JKG-nya, JKT dikurangi JKP didapat Oke, good. 64. Mm-mm. Kemudian nih tinggal di ANOVA-nya. Untuk DB perlakuannya itu A dikali B dikurangi 1 didapat 5. Untuk derajat bebas A-nya itu A dikurangi Ada 1 3 kurang 1. ya 2. Bebas Terus B-nya untuk 2 kurang 1. Oke, good. ya, untuk AB-nya itu 3 A dikurangi kali 1 2. dikali 2 dikurangi Oke. 1. Untuk Mm-mm. galatnya itu JKT, JKT-nya dulu ya. Iya, JKT-nya dulu. JKT-nya itu R dikali A Total dikali B selesai. dikurangi 1. Betul. Baru nanti JKG-nya DBG-nya DBT dikurangi DBP. Untuk JK-nya kan tadi udah dicari, tinggal dimasukin ke sini. Nah, untuk KT-nya itu untuk yang perlakuan JKP dibagi DBP. Kalau untuk yang A itu JKA dibagi DBA dan seterusnya. Nah, untuk Mm-mm. F hitungnya KTP untuk perlakuan itu KTP dibagi sama KTG. Untuk yang F hitung faktor A-nya KTA dibagi sama KTG juga. Dan seterusnya, didapat sekian. Kalau untuk F tabelnya di sini tarafnya itu alfanya 0,05. Kemudian ini yang untuk faktor A, DBA-nya itu 2 dan DBG-nya itu 12. Oke, Didapat good. tabelnya 3,8 sekian. Untuk faktor B sama faktor AB-nya juga sama, cuman Mm-mm. dibeda di derajat bebas faktor B sama derajat bebas faktor interaksi AB. Oke, Nah, di good. sini dapat kalau F hitung yang faktor A itu lebih besar dari F tabel sehingga dia tolak H0. Sedangkan untuk Mm-mm. faktor B itu F hitungnya kurang dari F tabel sehingga terima H0 dan juga untuk faktor interaksi AB-nya itu F hitung kurang dari F tabel jadi terima H0. Oke. Maka untuk faktor Perlukah A kita itu lakukan uji lanjut? nggak bisa Ibu, karena interaksinya terima H0. Oke, kita nggak perlu, bukan nggak bisa ya, nggak perlu melakukan uji lanjut. Mungkin interpretasinya, ininya, Devina, faktor A itu karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka kesimpulannya faktor A atau jenis pupuk memberikan pengaruh yang Signifikan. signifikan. Bolehkah tolong ditambahkan? Pengaruh yang signifikan terhadap hasil panen tanaman padi dengan alfa 5%. Oke, jadi harus clear ya alfanya berapa persen. Karena kalau alfanya berubah, bisa saja nanti kesimpulan dan keputusannya berubah. Sampai situ clear Kak? Begitu Clear, juga Ibu. untuk yang B ya. Nah, kalau yang B itu kan dia terima H0 ya, artinya apa? Maka faktor A atau metode irigasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Jadi dia ada pengaruh, tapi nggak signifikan. Bukan berarti nggak ada pengaruh ya ketika terima H0 ya. Jadi dia tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Nggak boleh ngomongnya memberikan pengaruh yang sama. Nggak, jangan ya. Jangan. Walaupun nanti di hipotesis itu kan sama dengan, tapi nggak boleh ngomong begitu. Sebetulnya kita belum cukup bukti untuk mengatakan apa namanya untuk nolak si H0 itu. Oke, begitu juga untuk interaksi. Interaksi itu berarti apa? Tidak ada pengaruh yang signifikan antara interaksi antara jenis pupuk dengan metode irigasi terhadap hasil panen tanaman padi dengan alfa 5%. Jadi tidak ada pengaruh interaksi yang signifikan ya. Pengaruhnya pengaruh interaksi kali ya. Tidak ada pengaruh interaksi yang signifikan antara faktor A dengan faktor B terhadap tanaman padi dengan alfa 5%. Yes, good. Oke, good job.
Baik, terima Senang bisa kasih, Ibu. mengajar mahasiswanya pinter-pinter tuh ya. Saya kasih tepuk tangan dulu deh. Jempol aja deh, jempol. Tuh, thumbs up. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Adakah hasilnya yang berbeda? Inaya sama hasilnya. Salwa geleng-geleng berarti jawabannya sama. Madia, Nadia, Neisa, Sama Maharani, Ibu. Sama sama Ibu. ya. Oke, bolehkah dikirimkan ke grup Devin biar bisa buat belajar teman-temannya untuk gampang menghitung dalam Excel-nya. Boleh? Baik, Ibu. Oke. Baik, adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita dismiss, teman-teman? Cukup? Cukup jelas ya? Jadi faktorial dalam RAL, kenapa dalam RAL? Ya karena memang rancangan lingkungan kita relatif homogen, maka kita pakai RAL. Ulangannya kebetulannya sama ya. Jadi rancangannya dua faktor dan tentu saja pemilihan faktor A dan faktor B itu Anda harus punya asumsi bahwa antara faktor A dan faktor B itu ada korelasi atau ada keterkaitan atau dia bersifat tidak saling bebas atau ada asumsi dia berinteraksi ya. Jadi nggak boleh saling bebas dianya. Oke, mungkin demikian karena sudah tinggal 3 menit lagi saya harus siap-siap untuk mengajar di kelas yang kedua. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan. Ada latihan soal ya, jadi silakan Anda latihan. Ada beberapa latihan di slide itu, silakan aja Anda latihan. Mungkin demikian dari Ibu. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.